Jiwa 2. Apakah manusia memiliki 3 derajat kehidupan tubuh? Kepekaan. Jiwa. Mengilustrasikan dan ditranskripsikan. Apakah manusia memiliki 3 derajat kehidupan? Yakni, tubuh biologisnya, kehidupan sensitifnya yang sama dengan hewan, dan kehidupan spiritualnya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak perlu memiliki iman. Itu adalah temuan yang jelas. Itu berarti bahwa secara sederhana, melalui pengalaman, dengan kecerdasan kita, dengan mengamati siapa kita, kita mencatat bahwa di dalam diri kita ada serangkaian indria yang tidak disadari dan yang sama dengan tumbuhan. Misalnya, kita tumbuh seperti tanaman. Kita bernapas dan ini terjadi secara otomatis. Bahkan jika ada kesadaran tertentu di sana karena kita dapat mengendalikannya. Saat ini kita mencerna, tingkat pertama kehidupan ini, yang telah saya tandai di sini, dengan beberapa kemampuan yang menyertainya. Tubuh biologis kitalah yang membawanya. Dan itu adalah tubuh yang dapat diraba. Tubuh yang dapat kita sentuh dengan tangan kita. Kedua, kami mencatat bahwa kami memiliki fakultas yang sama dengan hewan, yang terlebih lagi terbentuk ketika kami masih sangat kecil di dalam rahim ibu kami. Sedikit demi sedikit mereka berkembang. Ini semua adalah kemampuan dari kehidupan sensitif kita. Mengapa? Karena dengan mereka, segala sesuatu yang sensitif, yang dapat kita gambar, yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, memiliki hubungan. Jadi jelas ada sensasi. Kita punya panca indera. Beberapa hewan memiliki indera yang lebih banyak atau berbeda. Dan indera memungkinkan untuk melihat, benar-benar, gambar yang sensitif. Sebuah gambar dari jarak jauh ini. Dalam indera saya, indera penglihatan. Dan saya bisa, jika saya bersuara, mendengarnya. Jika saya menutup mata, saya masih bisa membayangkan gambaran remote control ini. Indera batin kita yang disebut imajinasi. Saya juga bisa mengingatnya. Saya melihatnya beberapa detik yang lalu. Itu adalah memori gambar. Dan hewan memilikinya. Kita berbicara tentang ingatan gajah. Jika ia menerima pukulan. Seperti itu. Tapi bukan hanya itu. Jika indera kita bisa memberi kita barang sensitif. Seperti kue coklat. Ada di dalam diri kita serangkaian fakultas yang dapat menyukai kue coklat ini dan terburu-buru menuju ke sana. Ini adalah hasrat. Afektif yang peka. Dan hewan juga memilikinya. Anda hanya perlu memberinya kue coklat hewan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Hasrat-hasrat bersama kita ini, terlebih lagi, terbagi menjadi yang menjaga mencintai barang sensitif. Kue coklat seperti yang saya katakan. Dan yang bisa marah untuk dipertahankan jika seseorang mengambilnya dari kita. Jadi yang bisa dicerna dan yang tidak bisa diganggu adalah dua indria yang sangat peka. Dan kemudian, hewan ini memiliki kecerdasan untuk menangkap sesuatu secara jasmani. Seperti mangsa. Atau untuk merayu betina. Ia menciptakan sesuatu. Ya, kami juga memilikinya dan itu biasa terjadi pada hewan. Saya telah menandai di sini kemampuan-kemampuan kehidupan yang peka. Setidaknya beberapa karena tidak semuanya ada di sana. Yang harus diingat adalah mereka sadar dan berbagi dengan hewan. Jadi, apakah kita dapat direduksi menjadi itu? Menjadi dua tingkat kehidupan di dalam diri kita. Kami tidak melihat. Suatu saat, ketika anak bertambah besar, tiba-tiba ia mulai menilai. Karena ia telah dididik. Dia mulai menilai yang baik dan yang jahat. Dan dia menggunakan kecerdasannya yang melampaui hal-hal yang masuk akal. Yang dapat memahami hal-hal yang tidak dapat digambar. Misalnya, jika kita berbicara dengan seorang anak berusia 5 tahun tentang kehidupan kekal. Tentang kelangsungan hidup neneknya yang baru saja meninggal dan yang berada di dunia lain. Dia pasti akan mewakilinya untuk dirinya sendiri. Dengan gambar. Tapi dia akan mengerti bahwa dia tidak akan pernah mati. Dan itu, kami bisa menjelaskannya kepada seekor anjing. Dia tidak akan mengerti. Ini adalah kecerdasan spiritual. Tidak hanya terbatas pada objek sensit. Jiwa 2. Apakah manusia memiliki 3 derajat kehidupan tubuh? Kepekaan. Jiwa. Mengilustrasikan dan ditranskripsikan. Apakah manusia memiliki 3 derajat kehidupan? Yakni, tubuh biologisnya. Kehidupan sensitifnya yang sama dengan hewan.
dan kehidupan spiritualnya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini, tidak perlu memiliki iman. Itu adalah temuan yang jelas. Itu berarti bahwa secara sederhana, melalui pengalaman, dengan kecerdasan kita, dengan mengamati siapa kita, kita mencatat bahwa di dalam diri kita ada serangkaian indria yang tidak disadari dan yang sama dengan tumbuhan. Misalnya, kita tumbuh seperti tanaman. Kita bernapas dan ini terjadi secara otomatis. Bahkan jika ada kesadaran tertentu di sana karena kita dapat mengendalikannya. Saat ini kita mencerna tingkat pertama kehidupan ini, yang telah saya tandai di sini, dengan beberapa kemampuan yang menyertainya. Tubuh biologis kitalah yang membawanya. Dan itu adalah tubuh yang dapat diraba. Tubuh yang dapat kita sentuh dengan tangan kita. Kedua, kami mencatat bahwa kami memiliki fakultas yang sama dengan hewan. Yang terlebih lagi terbentuk ketika kami masih sangat kecil di dalam rahim ibu kami. Sedikit demi sedikit mereka berkembang. Ini semua adalah kemampuan dari kehidupan sensitif kita. Mengapa? Karena dengan mereka, segala sesuatu yang sensitif, yang dapat kita gambar, yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, memiliki hubungan. Jadi jelas ada sensasi. Kita punya panca indera. Beberapa hewan memiliki indera yang lebih banyak atau berbeda. Dan indera memungkinkan untuk melihat benar-benar gambar yang sensitif.